Halo pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Senang sekali menjumpai Anda kembali di Washington DC yang akhirnya kembali buka. Suasana udah lain ya sekarang ya. Iya, banyak orang jalan-jalan dan betul. wajah-wajah para pegawai pemerintah sebenarnya sumringah. Sumringah, Banyak karena senyum akan gitu kembali ya. dibayar, ya kan? Karena selama berapa 16 hari dari tanggal 1 Oktober sampai 16 Oktober kemarin itu pemerintahan tutup karena Presiden Barack Obama dan Kongres khususnya kubu Republik itu berseteru masalah anggaran. Tapi sekarang sudah selesai. Kemuakan warga Amerika Serikat pun sudah sedikit lebih reda. Meskipun hanya bertahan sekitar 4 bulan lagi. Betul. Karena nanti bertempur lagi nanti sekitar Januari lagi. dan Februari ya, dengan nanti masalah yang lagi. sama gitu ya. Betul. Nah jadi mungkin sama dengan kemuakan warga Indonesia sekarang ini tentang berbagai berita yang berkembang di tanah air, terutama yang ingin kami sorot hari ini adalah mengenai masalah dinasti politik. Aduh, saya nggak enak sama dinasti. Kenapa? Karena saya sebenarnya juga keturunan dinasti. Terahnya Ken Narok dari segi ayah, dari ibu, dari Ponorogo, Warok Suromenggolo. Okay. Jadi saya agak, tapi ya nggak apalah. Gitu ya, mohon maaf ya, ini nuwun sewu dulu ya. Nah masalah dinasti politik ini kalau di Indonesia kan yang sekarang lagi ramai yang penguasa Banten dan Tangerang. Kerajaan Banten, dinasti Banten. Ratu Atut. Betul. Yang ternyata emang sangat menguasai, merajalela di berbagai posisi pemerintahan. Menggurita gitu ya. Nah apakah di Amerika Serikat ini yang namanya dinasti politik seperti ini ada juga? Ternyata ada, bahkan sejak beberapa tahun setelah merdeka, negara Amerika yang didirikan oleh para pendiri bangsa yang berkeyakinan bahwa posisi politik di sini harus berdasarkan meritokrasi, tidak diwariskan, ternyata juga sudah ada. Jadi dari presiden kedua John Adams itu kemudian anaknya John Quincy Adams menjadi presiden yang kelima, betul. Nah terus kemudian kelima apa keenam? Keenam ya. Nah terus kemudian tentunya juga kalau di Gedung Putih ini selain yang pertama dua itu, kemudian yang terakhir adalah Presiden George W. Bush, yang ayahnya tentunya adalah Presiden Bush yang pertama. Terus pas kemudian ini selesai masa jabatannya, adiknya juga sempat dielus-elus. Sekarang masih dielus-elus Jeff Bush yang mantan gubernur Florida, yang diperkirakan menjadi calon kuat kalau mau ya untuk tahun 2016 nanti. Betul. Selain itu ya, jadi selain dari ayah ke anak, itu juga ada estafet politik, dinasti politik dari suami ke istri. Ya, misalnya katakan Presiden Bill Clinton yang pada tahun 2012 kemarin istrinya Hillary Clinton yang kemudian menjadi Menlu juga masuk ke dalam panggung kandidat calon presiden. Tapi di tingkat lokal juga banyak. Ya. Jadi di berbagai negara bagian di sini itu juga ada dinasti politik ya, seperti di New York yang terkenal adalah dinasti Cuomo. Ya, di Massachusetts kita tahu yang dinasti politik legendaris di Amerika Serikat, dinasti Kennedy. Ya. Yang berapa itu ya? 5 atau 6 generasi menguasai politik di Amerika Serikat, mulai dari presiden, kemudian senator, kemudian yang terakhir adalah anggota Kongres Joe Kennedy. Di eksekutif seperti itu, legislatif bagaimana? Juga sama, karena ada semacam statistik yang mengatakan bahwa 10% dari anggota Senat maupun DPR di Amerika itu punya saudara. Gitu. Jadi entah itu suami istri atau nenek, kakek, dan ada sikap dari warga Amerika Serikat mendua atau ambivalen. Di satu sisi memang itu kan menganggap bahwa itu mengkhianati nilai-nilai dasar Amerika Serikat yang tadi meritokrasi, yang anti aristokrasi dan kebangsawanan. Tapi di sisi lain juga ada keterpesonaan, keterpekauan terhadap keluarga-keluarga dinasti, terutama di misalkan Kennedy gitu kan, banyak buku, banyak film. Jadi memang ada semacam ambivalensi, dan selain itu juga tidak melanggar hukum kan. Yang namanya kalau kita punya saudara atau kakak atau adik atau orang tua dan sebagainya dalam politik, tentunya kalau kita tertarik dalam politik juga nggak ada salahnya dan tidak melanggar hukum untuk melakukannya sepanjang tidak ada kemudahan-kemudahan yang melanggar hukum yang diberikan. Mungkin itu yang harus kita resapi. Jadi kamu nggak ingin berusaha menelusuri siapa dinastimu dulu gitu? Bapakku dulu pramuka. Jadi aku jadi pramuka. Baiklah pemirsa, seperti itu perbandingan mengenai dinasti politik di Indonesia dan di Amerika Serikat. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagi Anda. Untuk sementara ini saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Sampai jumpa.